Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di channel saya pribadi Ahmad Abisuf alias AAY. Mudahan kita selalu diberikan kesehatan dalam situasi dan kondisi apapun karena kesehatan itu nomor satu. Kisah ini terjadi di tahun 2017 silam dan tepatnya itu di Provinsi Kalimantan Selatan. Tentunya ini adalah kisah nyata yang saya alami sendiri, harapannya bisa bermanfaat buat saya pribadi maupun Anda yang menonton maupun mendengarkan video ini bisa mengambil manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih dan Alhamdulillah. Singkat cerita, di tahun 2017 itu sebenarnya saya baru pulang dari Jakarta, kemudian Batam, Surabaya, dan akhirnya di Kota Plehari, Kalimantan Selatan. Saya memilih Plehari karena saya di bawah naungan sebuah perusahaan yaitu Vivo Communication Indonesia, atau mungkin Anda yang kenal handphone Vivo lah ya. Dan saya memang rekrutan dari Jakarta. Suatu ketika saya harus ke Banjarmasin atau Kalimantan Selatan, dan saya tugas di situ, saya mengambil Kota Plehari dikarenakan saya tanya kepada Mr. William, beliau selaku manajer lah ya untuk wilayah Kalimantan. Dan info dari beliau, penjualan paling buruk yang saya tanya ke beliau adalah di wilayah Kota Plehari, Kalimantan Selatan. Akhirnya, yaudah, Mister, saya ambil di Plehari. Karena saya suka hal seperti itu, yang ada tantangan-tantangan saya suka. Jadi kegiatan yang kita lakukan atau pekerjaan yang kita lakukan itu bisa dihargai, apalagi itu bisa membuahkan keberhasilan ya kan. Akhirnya saya ambil Plehari dan saya ngontrak di Plehari. Nah, hari demi hari, karena saya adalah sales baru yang memang saya tugas dari Jakarta, artinya barulah ya untuk di wilayah Kalimantan, Kalimantan Selatan tepatnya. Jadi saya hari demi hari harus meeting ke Banjarmasin. Dan kalau dari lokasi saya kurang lebih 1 jam ya, dari kota Plehari ke kota Banjarmasin kurang lebih 1 jam menggunakan sepeda motor. Normalnya segitu ya, jarak tempuhnya. Nah, hari demi hari yang saya lalui itu biasanya kalau pulang itu ya, kadang sampai rumah jam 5, bisa jam 4, atau bisa juga jam 6 sore, itu tidak menentu, tergantung dari di Banjarnya. Karena nanti juga di Banjar, terkadang kita setelah meeting, berkeliling juga di beberapa toko yang sudah bekerja sama dengan Vivo, lalu saya baru pulangnya malam, bahkan bisa juga seperti itu sampai di Plehari. Dan sampai Plehari juga tidak berhenti sampai di situ, saya juga harus mengunjungi beberapa toko, melihat anak-anak promotor, keluhan, target mereka juga saya harus pantau. Nah, suatu ketika ini pulang cepat. Itu tepatnya di hari Kamis. Artinya malam Jumat ya kan. Pulang cepatnya ketika habis meeting, memang ada saya berkunjung juga di beberapa kayak di Duta Mall misalkan ada Errafone yang bekerja sama dengan Vivo juga. Saya berkunjung dengan beberapa tim dari Banjarmasin, tim Vivo ya. Akhirnya di situ diumumkan bahwa kita pulang cepat hari ini. Saya lupa momennya apa, saya lupa. Intinya pulang cepat dan itu diliburkan. Setelah dari sini tidak perlu kalian berkunjung ke toko-toko. Artinya libur nih untuk hari itu aja. Saya lupa momen apa. Nah, dari situ pulang seingat saya adalah di jam setengah 4 atau yang artinya setelah sholat asyar. Saya pulang. Nah, ketika sampai di Gambut, di desa Gambut itu kan ada pom bensin sebelah kiri. Di situ kemudian ada jembatan dan itu masuknya simpang 4. Kalau ke kanan itu Gambut itu bisa tembus infonya, yaitu sampai di daerah Pulau Sari sana. Bahkan sebenarnya bisa tembus juga sih sampai di daerah Takisung sana. Dan itu pernah memang saya melewati di situ yang memang tembus di daerah Pulau Sari, artinya saya kalau menuju Plehari itu lebih dekat. Itu pernah saya jalani ketika di tahun 2006 dan itu pun berserta teman-teman saya anak STM, anak SMK Darussalam. Dan itu pun mereka yang membimbing saya. Nah, di tahun 2017 itu yang saya rasa, saya mampu, saya bisa nih dengan PD-nya ya kan. Saya kemudian putar balik di depan masjid, saya lupa masjid apa, pokoknya masjid Gambut, kemudian saya masuklah ke arah kanan karena kan saya dari Banjarmasin tuh, masuk ke kanan dengan PD-nya. Pernah sih saya di sini 2006 lalu ya kan. Jalan terus waktu STM ke 2006 tuh. Lewat mana lagi ya? Lewat sini, lewat sini. Yakin banget nih dengan pede banget naik motor. Secara tidak langsung, jalannya waktu ya, tiba-tiba kok jadi gelap sampai maghrib. Saya juga sampai tidak maghrib ya, jalan terus tuh dengan PD-nya. Oh, paling bentar lagi sampai gitu terus. Udah lagi nih, kayaknya bentar lagi sampai nih. Dulu pernah nih ketemu ini nih, pertama ketemu ini nih gitu kan. Oh, kayak gini nih, ada tower, kemudian ada ini, masjid, ada kuburan. Sudah nih kayaknya.
itu kok nggak sampai-sampai, nggak sampai-sampai, nggak sampai-sampai, terus menerus. Sampai malam gelap, sampai adzan maghrib lewat, sampai adzan isya lewat, dan saya lihat kanan kiri itu sering saya melihat kuburan. Ih, ada kuburan, ada kuburan. Karena malam Jumat, sunyi terasanya, beda ya. Malam Jumat sunyi, kok ada kuburan lagi, saya terus saja jalan terus. Akhirnya, saya baru berhenti dan mau menanya ke orang, itu setelah apa? Bensin mau habis. Bensin sudah mau habis, ini udah terasa nih haus, lapar ya kan. Awalnya dengan gengsinya, saya nggak mau tanya ke orang. Wah pede, saya sudah melewati di pasar gambut yang jembatan kayak gitu ya. Jembatan kayu yang kayak gitulah. Wah berarti sudah deket nih. Kayak gitu dan pedenya terus-terus. Ternyata bensin saya lihat sudah nipis. Saya mengharuskan harus berhenti. Alhamdulillah di depan itu ada kakek-kakek. Kalau di daerah Banjar itu menyebutnya kai-kai. Kemudian saya bertemulah dengan kai tersebut. Nah, kai tersebut itu berdiri tepat di orang jual bensin. Nah, di situ beliau berdua, ada kai tersebut, ada penjualnya. Lalu saya tanya ke beliau, "Permisi kai, saya numpang tanya," gitu kan. Kemudian saya bilang ke beliau, "Untuk yang sampai tembusan yang Pulau Sari itu mana ya jalannya?" Dan beliau jawabnya apa? "Astagfirullah," katanya. Loh, kenapa? Kenapa kai? Salah jalan kamu ini. Tapi itu menggunakan dengan bahasa Banjar ya, bahasa Kalimantan. Loh, yang bener kai. Oh, salah jauh banget ini kata beliau. Dan kemudian saya dijelaskan kepada beliau bahwa ini sudah masuk ke sebuah desa, desa yang jauh banget lah. Desa apa kayak? Desa Aluh-Aluh kata beliau. Desa Aluh-Aluh. Dan bensin saya setelah saya dinasehati, kamu harus putar balik lagi terus, nanti ambil kanan kata beliau. Tapi itu jauh banget. Dan beliau juga ngomong, tapi itu jauh kamu terus sampai nanti ada simpang 4 kamu ambil kanan. Kata beliau seperti itu. Pada saat itu ya, seingat saya seperti itu. Kemudian saya isi bensin juga karena kebetulan saya di situ, akhirnya saya isi bensin, saya beli bensin, saya jalan. Itu posisi istri saya menelpon saya, itu sudah nggak karuan, tapi saya tidak mau ngangkat telepon. Nggak tahu, saya fokus di jalan aja. Karena saya merasa bersalah banget. Yang dimana saya menginfokan kepada istri saya, "Mah, ini papa pulang cepat nih, libur lagi nih, nggak perlu ke toko. Ini kita bisa jalan-jalan nih sama anak." Saya bilang gitu. Senang banget istri saya. "Ya udah Pak, buruan, saya siap-siapin ya barangnya. Kita nanti jalan-jalan." Ya sudah. Seneng banget lah intinya istri saya itu. Jadi sampai ternyata saya melewati maghrib, isya, itu istri saya menelpon, saya tidak merasa di kantong saya itu bahwa dia nelpon. Saya tidak merasa, saya ini memiliki tanggung jawab, punya istri, punya anak. Saya hanya fokus di jalan itu aja. Alhamdulillahnya tadi bensin habis, kai-kai tadi atau kakek-kakek tadi menginfokan kamu salah jalan nak. Ini sudah di desa Alu-Alu. Ini jalannya sudah jauh banget nih, kamu harus balik lagi berapa kilo jauh kata beliau. Ya sudah saya nuruti apa kata beliau, saya istighfar, kemudian saya bismillah jalan lagi, ambil kanan terus alhamdulillah saya bisa keluar dari benar-benar tembus di Pulau Sari tadi. Dan sampai di rumah saya di jam 10 malam. Sampai rumah istri saya marah besar. Itu akibat papa nggak mau tanya ke orang. Sombong banget, pede banget gitu. Ya orang dulu kan pernah. Ya coba dulu dipikir tahun berapa? Tahun 2006 itu waktu STM. Nah sekarang sudah 2017. Pasti sudah berubah semua jalannya. Iya sih, saya bilang gitu. Saya yang ngaku salah. Saya dimarahin habis sama istri saya. Dan memang yang istilahnya di tahun 2006 itu saya kan beserta teman-teman saya yang tahu jalan situ ya kan. Mereka yang membimbing saya. Dan sekarang saya jalan sendiri dengan PD-nya. Dan ini benar-benar patut tidak ditiru ya. Yang paling tidak Anda bisa mengambil manfaatnya, artinya ya tadi malu bertanya, ini adalah bukti bahwa sesat di jalan itu benar-benar terbukti dan saya rasakan sendiri. Kepedean saya ya kan. Ya memang dalam konteks mungkin agama saya juga berjalan itu tidak waktu itu tidak mengucapkan ke sebuah kalimat basmalah atau bismillah, solawat, tidak ada. Jadi saya dengan happy-nya udah, cepet ngebut, wah belok sini aja nih, biar cepet gitu ya. Ternyata hasilnya apa? Saya kesasar di sebuah desa alu-alu yang itu jauh, benar-benar jauh saya rasakan. Kanan kiri saya itu kuburan, saya tidak melihat yang istilahnya satu sekali atau dua kali, nggak, sering banget. Kuburan kok kuburan lagi, kuburan lagi, kuburan lagi. Dan ternyata itu malam Jumat, saya juga tidak merasakan. Nah mungkin kalau Anda menyimpulkan, wah ini mistis dan sebagainya, saya juga komentarnya wallahu alam. Yang jelas
Ini yang kesalahan kalau dalam kita identifikasi secara logikanya, yang intinya saya tidak bertanya. Padahal sebenarnya ada orang, warung ada, saya tidak bertanya, hanya kepedean tadi, sok tahu tadi ya. Ya istilahnya memang kalau dalam segi agamanya ya tetap ada kaitannya. Kurangnya saya yang istilahnya mempersiapkan diri, mengingat yang di atas, bismillah juga tidak ada, istighfar tidak ada, sholawat tidak ada. Ini harapannya sekali lagi bisa mendapatkan manfaat ketika Anda menonton maupun mendengarkan dari video ini. Bakalan ketemu lagi di next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.